Bangsa Indian itu kulitnya merah-merah. Penduduk asli di Amerika itu bangsa Indian. Diusir, dibunuh oleh orang-orang Inggris. Orang-orang Inggris datang ke Amerika, langsung matok-matok tanah di situ. Ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Punyaku yang ini, punyamu yang itu, dipatok-patok. Terus akhirnya kok melihat ada penduduk asli dibunuh. Banyak namanya dibantai atau diperangi. Banyak orang membunuh banyak orang yang lain, itu namanya membantai. Siapa itu? Orang Inggris yang sekarang jadi orang Amerika itu. Wow, baru tahu dia. Wih, nah begitu itu. Nah sekarang di Rempang juga begitu, diusir. Nah bukan berarti Allah nggak bisa menjaga keamanannya orang-orang Indian yang kulit merah itu dari kejahatannya orang Inggris, enggak. Bukan berarti Allah nggak bisa. Bukan berarti Allah nggak bisa memberi kenyamanan hidup orang-orang Rempang, orang Melayu di Rempang-Rempang itu untuk hidup nyaman, nyantai, damai, sejahtera. Bukan, nggak mampu Allah. Hanya saja kalau bahasa kita itu mereka dapat ujian dari Allah. Kalau itu menimpa saya, ya mau menimpa kita, menimpa saya, kalau saya dibegitukan oleh Allah, saya berhusnudzon kepada Allah, mungkin saya banyak dosa, kan gitu ya? Mungkin kita banyak dosa, akhirnya begitulah. Balik lagi, betapa banyak orang yang keliru begini ini. Keliru anggapan bahwa menganggap Allah nggak mampu, sehingga begitu tadi. Ojo kakean sambat, Gusti Allah nggak ngurusi awakmu tok. Nah itu seakan-akan Allah nggak mampu untuk mencukupi awakmu itu tadi. Mencukupi hidup agar nyaman, kenyang, sehat. Apalagi aman, nyaman, kenyang, sehat. Ya begitu. Nah kalau kita ternyata kurang sehat, kurang nyaman, kurang kenyang, atau apa, itu bukan berarti Allah nggak mampu. Nah kekeliruan mereka begini. Dilanjutkan di ayat 5 itu, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jelek kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu yang bohong. Nah, mereka menganggap bahwa Allah mengambil anak itu hanya karena anggapan belaka, bukan berdasarkan ilmu. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak mempunyai ilmu. Walali abaihim. Bapak-bapaknya juga enggak memiliki ilmu tentang keesaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Betapa buruknya perkataan mereka. Alangkah besarnya sanksi atau dampak dari perkataan mereka yang keluar dari mulut mereka itu. Dan mereka tidak mengatakan itu kecuali bohong. Menurut Allah, mereka berfalsafah begitu itu berdasarkan pikiran bohong. Berdasarkan pikiran keliru. Nah, kita diberi petunjuk oleh Allah. Ayat-ayat Al-Quran begini ini, salah satunya di surat Al-Kahfi begini ini. Kita disuruh agar berkata dengan ilmu. Berfaham berdasarkan ilmu. Kata-kata kita kepada anak kita, kepada saudara kita, teman kita, itu harus berdasarkan ilmu. Sehingga perkataan kita benar. Sehingga perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ini tadi, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah butuh anak, malaikat anaknya Allah, anak perempuannya Allah, itu kan kata-kata bohong. Itu kan kata-kata keliru. Itu dikatakan oleh orang lain kepada yang lain lagi. Seseorang atau banyak orang kepada orang lain lagi. Nah, begitu itu karena perkataannya tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini larangan berkata tanpa ilmu di surat apa tadi? Al-Isra. Ayat berapa? Ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dimintai pertanggungjawaban. Itu tadi orang-orang yang menganggap Allah punya anak. Akhirnya mengatakan kepada orang lain
bahwa Allah punya anak. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah itu di akhir ayat 36 ayat surat Al-Isra itu tadi, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap perkataan itu dimintai pertanggungjawaban. Setiap kata hati, setiap apa tadi? Asam'ah wal basara, pendengaran, penglihatan hati itu dimintai pertanggungjawaban. Makanya kesimpulannya kata-kata jangan berkata tanpa ilmu itu artinya mafhum mukhalafahnya adalah harus berkata dengan ilmu. Karena harus berkata dengan ilmu, sebelum berkata harus mencari ilmu. Sebelum berkata harus mencari ilmu. Karena nggak boleh berkata tanpa ilmu. Akhirnya ya menuntut ilmu dulu sebelum berkata itu.